warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sama saya Andri Wahyudi. Saya dari manajemen 1, BP saya 22 10 11 55 31 005. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang pemakaian barang dan atau jasa yang tersedia dalam persyaratan. Pelaku usaha, setiap orang seseorang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan didudukkan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum. Dasar hukum. Yang pertama, dasar hukum adalah terbagi 3 atau lebih undang-undang dasar. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Dasar nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen ada terbagi 6 macam. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen alam memilih atau menentukan dan menuntut hak-hak yang sebagai konsumen. Yang keempat, penetapan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha yang mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Yang keenam itu meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang atau jasa. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum untuk perlindungan konsumen. Prinsip hukum untuk perlindungan konsumen ada terbagi 4 macam. Pertama, Litterbusch Ware atau ada terbagi 3 macam, yaitu pelaku usaha keduduknya seimbangan dengan konsumen sehingga tidak berlaku proteksi. Yang kedua, konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri. Yang ketiga, konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka. Bagian 2-nya, Tendu Shareholder ada terbagi 1. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam membesarkan produk, baik barang maupun jasa selama berhati-hati tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, prinsip tidak menyatakan perilaku usaha mempunyai kewajiban untuk perlindungan konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah dijalin suatu hubungan. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal yang di luar yang dijanjikan. Yang keempat, kontrak bukan syarat. Prinsip ini tidak mungkin lagi bertahan. Jadi, kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan suatu hubungan hukum. Asas perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen ada terbagi 5 macam. Yang pertama, asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesarnya bagi kepentingan konsumen. Yang kedua, asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan pelaksanaannya kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas
keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha. Yang keempat, asal keamanan dan keselamatan konsumen adalah suatu memberikan jaminan atau keamanan dan kesehatan kepada konsumen dalam penggunaan. Yang kelima, asas kepastian hukum adalah perilaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Hak dan kewajiban konsumen. Pertama itu hak konsumen. 1. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak atau memiliki barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa. Yang ketiga, hak atau informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang keempat, hak untuk didengar, mendapatkan dan keutamanya atau barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen dan upaya penyelamatan singkat perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan peimbangan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk dilakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti ataunya pengganti apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak dibagaimanakan misterinya. Yang kesembilan, hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Lanjut, kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca, mengikuti petunjuk, informasi, dan proses pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa. Yang kedua, bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang dipakai. Yang keempat, mengikuti upaya atau penyelesaian hukum singkat perlindungan konsumen secara patut. Lanjut, hak dan kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, hak pelaku usaha. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sudah dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang bertindak tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaian diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum singkat konsumen. Yang keempat, hak untuk prioritas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang dipegangnya. Yang kelima, hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya. Lanjut, kewajiban pelaku usaha. 1. Berikade baik dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang ketiga, berlaku atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak menyetipkan pelaku usaha dilarang untuk membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau perdagangannya berdasarkan ketentuan standar mulut barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa. Yang keenam, memberikan kombinasi atau ganti rugi atas kegantungan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang. Yang ketujuh, memberikan kombinasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Lanjut, Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
ada terbagi 7. Yang pertama, memberikan sadar dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa. Yang keempat, mendorong kembangan lembaga perlindungan konsumen. Yang kelima, menyebabkan informasi melalui media. Yang keenam, menerima gangguan tentang perlindungan konsumen. Yang ketujuh, melakukan servis yang menyangkut butuh konsumen. Lanjut, singkat konsumen adalah singkat antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan pencemaran atau menderita kerugian akibat barang atau manfaat jasa. Sanksi. Yang kelima, sanksi. Dapat ganti rugi dan dalam bentuk yang pertama, mengembali uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, memberikan santunan. Pidana. Sanksi pidana. Yang pertama, penjara 5 tahun atau didenda 2 juta atau 2 miliar pasal 8, 9, 10 ayat 13. Nomor 2, 15 ayat 7 1 hukum ABC dengan pasal 18. Yang kedua, penjara 2 tahun atau denda 5 miliar pasal 11, 12 ayat 13, 1, 14, 16 dan 17 ayat 1 hukum D dan F. Yang ketiga, menentukan pidana lain di luar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetapi atau menyebabkan kematian. Nah, itu presentasi saya. Kalau ada salah yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.